Jadi apa yang saya ceritakan ini tadi bukanlah teori semata, tetapi ini berdasarkan pengalaman yang saya alami, saya jalani, karena saya mempraktekkan keterampilan saya untuk menolong orang. Jadi panjenengan silahkan menyaksikan, menonton video saya berikut ini ketika saya menangani saudara-saudara yang menderita stroke, dan di situ progresnya memang luar biasa. Dan progres yang luar biasa ini tidak perlu menunggu waktu yang lama, berbulan-bulan atau bertahun-tahun. Sekarang duduk nggak ambruk aja udah bagus loh. Iya, dulu kan ambruk pertama. Iya, dulu ambruk sendiri tak? Iya. Sekarang naik motor sudah bisa. Awalnya naik motor anu ya? Jelungup. Iya. Jelungup. Paman Iya. naik awalnya pas naik motor nih. Oh iya, kayak dari awal pertama sebelum kesini loh, itu kayaknya kudu di stageni. Diikat Iya, saya kan sama sing bonceng. Iya. Sama sing bonceng ya? Iya, saya sama dia Diikat. ya, dia bisa rapena, bisa bawa. Soalnya kaki lemes. nggak bisa nyagak di footstep. Enggak bisa. Jadi sok melorot itu ya? Jatuh. Ke footstepnya Berapa menit jatuh. Oh, berarti nong jalan berkali-kali jatuh kan? Iya, kakinya. Berarti mandek. Benapi, mapapi. Sandranya nggak pakai sandal atau sepatu dulu? Sandal. Pakai sandal. Sandal. Iya. Dulu. Puji Tuhan. Sini Mas Man main ketok anu Iya. videonya sesuk kenang-kenangan nek wis sehat kan. Garek di setel sini mepet ketok. Nah, ini loh Mas Man dari awal sing ngewangi terus Om Yudi. Nah, itu ben cerita pengalaman ya. Jadi kaki sik kiwa lepas dari step itu ya. Iya, mesti. Sekarang sampai rumah enggak. Dari awal tuh pas ya tajak kemana-mana istilahnya pijet. Pijet itu ya masih ya dia pakai mobil tapi nggak bisa, masih lemas gitu. Aku dia tajak renang Umbul Berintik. Paten itu udah lumayan, dia bisa lepas tongkat, tapi kan belum memadai, jadi tetap sing banyu gitu. Keseimbangannya kurang. Tapi udah berjalannya waktu itu ya udah lepas tongkat, raba-raba sedikit kalau jalan. Pirang meter naik jalan Dulu ya berapa langkah? Jangan. Berapa? Kan? 5 meter paling. 5 meter. Nggak Iya. sampai. Sini sana pintu itu sudah. Apa nek pas 5 meter itu rasanya lemes apa sayang mengge-mengge? Enggak saya tapi mau jatuh. Oh, udah goyang itu. Iya. Kalau miring kayak Gini-gini. balik mau balik. Oh. Jadi gini loh. Oh, kakinya kayak mau balik gitu. Iya. Sing gini ya? Iya. Segini. Berarti 5 meter udah. Iya. Tapi Terus itu udah bagus. itu pegangan tembok. Iya. Udah pegangan yang teman saya siapa mama. Oh, istri. maksudnya sing gandeng gitu. Iya. Jadi harus digandeng. Oh. Anak sekarang. Ini kan berarti awal dhewe wis pira ya? 1 1 bulan. bulan. 1 bulan ya? Iya. 1 bulan makanya nah orang anu Nek saiki piye Om setelah sebulan? Nah ini sudah bisa jalan 30 meter, kemarin 500 langkah sudah. Nek dipegangi apa nek? Enggak sendiri saya. udah Berarti jalan. lagi itu ya? Iya, Sudah. udah. Ada tembok memang sosok tak pegang Ya, mau cuma- jatuh. Nek misalnya pas leren istirahat itu. Iya. Ke rumah kan, Oh. rumah kan terus kan ombok. Ya. Jadi kemarin itu masih pakai rak Oh. dulu yang kursi itu. Kemarin itu kapan? Ya kemarin itu sekarang Pas kan sebelum sebelum musim ini. sebelum terapi ini gini. Itu anu kan udah enggak jalan berapa langkah ya ini udah ya dari sampai sekarang itu kemajuannya udah sampai lumayan, tinggal nyatanya udah 500 langkah. 500 langkah. Nek numpak motor, bonceng motor. Oh udah enggak, Nek udah mak plek
Sudah gocekan. Iya, enggak pakai gocekan, enggak pakai kanu. Sudah blok ya kayak. Maksudnya ora usah dikenditi. Enggak. Jadi kalau istilahnya normal itu loh. Cuma kakinya ini memang pertama itu harus dibenaki dengan booster. Pas naik pertama Ya, dibenaki. Terus sampai pulang pun sampai kemana pun. Berarti kanan kiri iso mancik. Sudah sekarang ya. Iso menyeimbangkan itu ya. Iya. Sing ini, yang sakit ini, yang kena ini udah enggak turun-turun. Udah nemplek terus. Nemplek. Berarti wis urip meneh itu ya. Udah. Wis Turun udah. Nek biyen kan nek wong istilahnya mati separuh. Iya. Nah, sekarang wis urip meneh itu. Satu Untung dia nurut dipedhep lah. Iya. Iso diuripke ya. Iya. Nek arep dipedhep kok baterai. udah dianu kemarin itu setiap hampir 1 menit itu sebelum ke sini ya itu dadak benaki. Saben semenit. Iya, Wah, tak semenit ya om ya le. Bisa tiba dewi. Berarti setiap sekilo pisan benar. Iya. Iya. Wah. Enggak kebayang. Sekarang Heeh. ini tak jatuh misalnya ke daerah Tajem, misalnya nyebut dari sini ke Naik sana. mobil apa Naik motor? motor. Wah. Oh udah enak. Udah Wah. sini udah gak pegel. Wow. Ora loro, ora piye-piye disikil ya udah. Nah, awak gak enak. Dia udah kanun benaki diri gitu. Ya wis iso napas ulah napas. Udah. Nah, sekarang nek koyo jantung paru-paru rasanya piye? Ya lebih sehat. Nek dulu awal kan apa sesak. Enggak. Memang awalnya dulu. napas kurang Napasnya kurang panjang. Oh, pendek gitu ya. Iya. Jadi minta sentik-sentik pendek gitu ya. Sesak. Pas narik itu ya pendek. Iya. Nah, sekarang Sekarang panjang. bisa narik napas panjang memang kalau nek tak delok itu kan narik napas panjang itu memang makin panjang. Iya. Nah, awal Bisa awal sampai- dulu kan cuma gini. Iya. Bisa Yang sampai pendek banget. Gitu ya. Sekarang Sampai jauh. ini anu udah Nah, ini 70, Nah, ini 30, panjang. 40, iya 40 detik itu soalnya udah. gini wong ini nek napasnya wis pendek ini gampang entek. Iya, memang iya. Nah, sekarang kan napasnya dawa meneh berarti kan dawa Udah. meneh. Ya itu napas itu. Iya, tadi. memang karena napasnya kan sesuai angin gak nyoko. Lah iya toh. Nah, terus Sudah meh mati ya? nek pendek ini memang biasai. Untung yang tadi itu untung saya separuh saya mati biar orang dibuang gitu. Iya. Ternyata saya kisi iso diuripke meneh. Iso Betul. diuripke meneh. Yang urip di sana. Terus check up dokter biar check up. Nah, Check up itu sudah sehat semua, kamu itu sudah sembuh, dokternya sudah bilang gitu. Tinggal latihan aja, Leonin. nek Iya. dokter le ngarani sembuh apa ya bisa dilihat? Tangan kan sudah bisa naik ini, Heeh. yang dokter syarat loh. Coba naik ini sudah bisa, bagus tuh. Terus sudah dikasih nilai lebih dari 5 ini. Oh ya, Iya, nek muni empuk itu piye maksudnya? jalannya itu sudah nggak kaku, Nah, ya. Jadi badannya lemes. empuk kata Iya, dokter itu sudah lemes. lemes semua. Iya, Lemes tapi Iya, mungkin maksudnya nek isih stroke itu kan kabeh nganu ya, keras ya. kayak robot itu loh. Oh, kaku. Sekarang wis iso lentur gitu ya. Udah, Itu dokter. iya dokter saraf. Terus si asam urat. Sing asam urat itu dokter penyakit dalam. Terakhir check up piro? 6,6. Wis medun meneh. Dulu awalnya kira 7,2. 7,8 ya. Terus setelah terakhir 6,6 sudah lulus kamu. jadi obat dibantu dengan olah nafas Iya. itu efektif banget Cepat banget. nurun ke asam urat, menormalkan. Iya. Jadi asam urat itu kan bukan karena kebanyakan makan asam, tapi karena memang sistem metabolisme tubuh yang kurang baik sehingga mengelola asam itu Over. ya kurang maksimal, jadi tetap ngendon di ruas-ruas tulang. Jadi bukan kok kebanyakan asam. Mau kabeh wong nek dipikir banyak makan asam. Tapi ada yang kena di uratnya, ada yang enggak. Memang pas metabolismenya enggak. Setel lagi lho yang di sing turut berjuang paman barangnya kan Semangat terus saya ini. semangat terus. Iya. Ya memang Jalannya loh. message tadi yang kita sarankan itu kebiasaan sing kudu dirubah. Siji, stop es.
kulinake minum panas. Wis to. Apalagi bar kita transfer ke cas energi. Itu kan mendidih ya, umum ibaratnya pengapiannya, elemen apinya membara. Yuk dituangi es. Ya yo. Ganti areng. Ganti areng itu. Ganti areng dari aku. Heeh. Iso. Nek anu iso didol pae iki arenge apa iki. Nah, itu loh. Sekarang wis dicas terus Pak. Disoli es. Makanya kan habis ini kan terus ganti panas. Itu apa? Keringetnya marah ya oke. Nah ini yang perlu ditanya ini, awal dulu sebelum sini itu iso keringetan orang? Enggak bisa. Sama sekali? Sama sekali. Misalnya panas pas subuh banget? Enggak keringet. Tetep enggak? Tetep enggak keringet. Badan rasanya adem apa subuh? Biasa. Flat? Datar? Iya, datar itu. Oh, jadi kayak respon tubuh ke cuaca kan ya? Kurang. Hilang responnya? Iya. Oh. Misalnya kita makan bakso, lainnya mesti biasa kayak sidik itu ya. Saya enggak. Biasa. Nah itu mulai keringetan ya akhir-akhir ini pas habis kita ini tenaga dalam. Sekarang naik keringetan banyak. Banyak, malam itu banyak. Kalau sekali sih. Nah itu naik keringet banyak cukup dilap. Sip penting nggak usah ditiup kipas. Nek pancen kalau golek keringet kamar nggak usah AC. Enggak. Memang tujuannya golek keringet. Soalnya keringet yang seperti ini dibutuhkan untuk menguras ini racun-racun penyakit, karena ini keringat itu kan detox. Jadi memang kudu. Dulu makan nggak kemeringet, sekarang kemeringet. Oh iya. Nah itu. Dan jangan ini supaya itu tadi, walaupun kemeringet minumnya panas, jadi nanti makin kerewe-rewe. Nah setiap hari makin banyak keringat, wis tau minggu. Sekarang Om sehat. Nah saya loh sama saya. Jadi kalau ngomongnya ada orangnya, orang tak aku tak tukar es. Oh, anget. Bener wis. Ya kan ini loh, ada orangnya ini loh. Sing dibutuhke iki apa? Kudu keringetan. Iya. Saya sering keringetan. Sampai para panas, misalnya aqua, atau pakai aqua. Nah, dulu awal di sini kan tos tembak ranono keringet. Saiki lagi sekali gerakan atau cuma ditransfer gitu wes langsung ketok dengan makan aja sekarang kayak makan biasanya itu keluar wes keluar dengan nah, saya jadi sakjane metabolisme udah mulai bagus normal. Sekarang tinggal ini sing maune mati wes meh dibuang ya loh. Udah tadi arang. Ada ikan wis diuripke meneh to. Ada di pakan le. San wis diuripke meneh. Nah, ini kan kayak otot-otot sendi saraf. Ini kan pemulihan tidak instan Oh iya. Nah, ini perlu recovery alami. Nah, alami itu kan metabolisme dibikin makin bagus sambil diterapi. Nah, dulu awal-awal pas tak gores itu rasanya apa? Sakit. Kayak di silet. Ya. Sekarang enggak. Begitu kita lihat itu udah enggak apa-apa. Padahal dulu kan minta template gitu, tapi teriak-teriak sakitan. Itu karena sarafnya memang parah itu yang awal ya harus dihidupkan dulu saraf-sarafnya sing merongkol wis mati iki digores ngono kan urip meneh. Terus itu proses ling uripe ya kuwi. Ya. Nek saiki men gak menunggu proses ini apa jenenge? Ya perbaikan alami dibangun. Ya katakanlah kan makanya kalau saya bilang antara 2 sampai 3 bulan itu cukup untuk memulihkan ini sing otot-otot saraf sing selama ini wis do rusak parah diganti sing anyar itu butuh antara 2-3 bulan. Dulu minggu kiwa gini burem lihat itu sekarang enggak. Burem Iya. Enggak ketok lihat itu keterangan lewat itu enggak ketok. Kok bisa ya? Dulu tapi sekarang sudah jelas. Ngelihat kiri itu berarti belok 2 mata ini burem semua? Iya, dulu loh. Sekarang enggak, sekarang bisa jelas. Ini malah saya enggak tahu kita. Gitu. Nek noleh kanan normal. Tapi kiri. Begitu noleh kiri burem. Iya. Enggak burem kan enggak ketok itu. Enggak ketok. Enggak jelas. Oh.
Nek saiki wis Sekarang belakang beteng itu ketok. wow. Pengalamannya tak cerita. Jadi ono sing nggak jarang orang tahu itu tadi. Siji mau sing Nggak kelihatan itu. respon tubuh terhadap cuaca iki flat. Iya. Adem, panas, kaya ora ono bedane ya. Ada. Dulu loh. Heeh, dulu. Saya ini sumuk ya. Sekarang sumuk sudah. Asem ya. Iya. Ngerasake adem sekarang sudah. Sudah, bisa. Ngerasake sumuk kan jelas sudah. Farid biasanya kalau misalnya udah agak normal, bisa buka mungkin nak subuh langsung buka TV. Iki tadi sik noleh. Nah ini loh, baru ini. Baru ngerti. Terus sekarang mandi ngantuk Om bisa. Dono sik dokter Dewa tahu Apa? nek sik noleh kiri nek orang stroke itu noleh. Ayo, fungsi-fungsinya wah. Enggak maksudnya tahu kayak gitu tuh. Ini sih jelas. Ini hanya Sarape sing dari mata gitu, yang menuju ke otak, impulnya orang sempurna impulnya saraf. nah ya itu Ya sih. sebelah kiri ya. berarti Kalau ya? laki-laki, Hmm. kalau perempuan biasanya kanan. Yang laki-laki dominan kiri. Kan gitu. Makanya nek nerapi laki perempuan beda. Fokusnya kalau laki sebelah kanan, sebelah kiri, kalau perempuan kanan. Ini nek ora cerita iki mau nek noleh kiri Ya, kan baru nggak tadi. kelihatan, ya nggak tahu. Karena hanya bisa dirasakan mengalami toh. Mungkin ya ikut kesumbat ya. Ya, ya dok, ikut kesumbat toh ya. Jadi tadinya sumbat atau tidak ada aliran terus rodo mati itu loh. Iya. Sel-selnya. Misalnya layu juga wis Oh. meneng wae. Sekarang lagi berhubung rodo lancar, kena pasukan listriknya tenaga ini. Ibaratnya ibaratnya wit sing wis tunggak, wis garing dure. Nah, Tunggak semi. saiki semi meneh. Iya, aliran Semi meneh listrik itu. Nah, dulu kan awal kesini nggawa mobil, mungkin belum kuat ya naik motor ya. Ya sebetulnya sudah, cuma Nek- nanti jatuh Ah, terus iya. kakinya itu. Ning nek saiki wis ben Oh, justru udah. nggo motor karena apa ben nggo gawe melatih. Iya. Tonggo-tonggo saya udah gumun. Hah? Tonggo-tonggo ya udah gumun. Loh, Pak Idris sih Pak motor bisa Pak. Oh, sekarang tak ajak misalnya istilahnya Jogja Muntilan itu ya, saya udah nyaman. Lho. Jogja Muntilan itu ada. Ayo kuat saya. Nyaman. PP udah- paling enggak kan 50 kilo. Iya. Kuat. Udah nyaman. Enggak ada pegel apa? Enggak. Ya pegel mungkin ada, cuma leren satu kali udah nggak kayak dulu Leren iki sakjane ming jajan ya. Iya. Ya, itu. Ora kesel ora saya. Maksudnya Nek metenge sing perlu. untuk sekarang Ah. kalau kita mau jalan jauh naik motor berdua itu saya berani kayak Jogja Oh. Muntilan itu masih berani loh. Kemarin anggaran kan udah berapa kali tak jak Oh. Jogja Stadion Sleman itu. Oh. Nah itu udah bolak-balik terus boh itu dalannya halus gonjal udah Wes, nggak bisa anu. merasakan, Terus stabil. udah stabil. Nah, sing cetha nek biyen awal-awal itu nek boncengke mesti krasa berat Bang, banget. abot kayak lemes. Kaya nggawa karung itu ya. Iya. Lo nongko bosok. Wis nongko ae Enggak, bosok. Sing setelah itu badan itu masih lemes. Terus orang dibangunnya miring-miring. Nah, soalnya kalau nggak punya keseimbangan kan kaya nggawa nganu, Iya. nggawa benda. Iya. Ini setelah mulai keseimbangannya iso kontrol meneh, Ya, mesti ya. luwih enteng ya. Iya. Iya. Krasa luwih enteng nih boncengke. Benaknya barang itu penak. Oh. Bisa benake dewi. Iso benake dhewe. Iya, kira-kira- Nah, posisi duduk iso Iya. dibenake Sambil korek. jalan naik motor kalau dia merasa nggak enak. Jadi sama pakai kayak Adelina kalau normal gitu loh, Oh. keju pantatnya itu langsung Oh. ini atau geser udah. Terus ini nggak bakal jatuh. Wis napak, Iya, berarti wis sikil wis iso apa menapak Ya, udah lama. motorik ke dari otak ke kaki Ya. kiri wis Ya. mulai lancar itu. Ya cuma masih ada yaitu tadi nyubur ke sing semi tadi. Tunggake sik. Lah ben tunggake wis semi men Ini gede sik. tambah dipupuk. Terus sekarang kan roto ya, kan warna kulitnya. Iya.
sebulan lagi sembuh ini. Oh sembuh. Sebenarnya sembuh tur apa dit gede iki. Le lemah payu. Iya. Ya. Pas sembuh, pas gede-gede semua orang. Wah, melayu itu buanter. Wani renang nang pantai. Sebulan lagi idealnya, dan sebulan atau 1,5 bulan lagi dia. Saya dijak wae kuat aku. Oh. Nah, kemarin mau ke Jakarta ini, No, naik ambil apa? ya pesawat, ambil apa? Nanti sebulan lagi. Iya. Wis iki wis Wis sehat ini. Gitu kan? Dari apa? Pertama kali saya masuk ini sampai sekarang aura nih. Nah beda tambah sedikit. Yo jelas Iya, beda. toh? Nek mbiyen jelas aurane wong setruk. Aurane wong setruk nek Iya, saya wong loro. saya ada minyak. Ah, iya itu normal. Iya. Jadi ana Saya udah wajah ki lihat lengo, kulit ki iya. lengo ono. Iya. Minyake ono kringete Iya. itu kan normal wong sehat. Ning sesuk ya kuwi nek wis sehat tenan sering takjak blusukan. Nah, itu. Mbok munggah-munggah bukit, blusukan nang Bisa alas, sampai. ya itu malah sehat. Dulu saya kan pendaki gunung. Nah, itu. Ini karena Aduh. lereng suwe ya, iya toh? Iya. Nah, itu. Nanti di rumah tetap merubah kebiasaan itu. Iya. Es itu ya. Es terutama, Es itu terus satu lagi sering Olahraga. olahraga, olah nafas sendiri seperti kita ajarkan karo beban gitu. Tangan, nek tangannya wis ngangkat beban apa Om? Di rumah? Ember isi air sudah. Yo. Sekarang mandi kan saya berdiri, dulu duduk. Oh. Sekarang sudah berdiri. Enggak pakai kanu. Terus tangan kiri bisa pegang gayung, Pak? Bisa ceduk ini bisa. Udah mulai bisa. Tapi airnya sedikit. Oh, iya memang kok sithik. Sudah. Pakai tangan ini kena Oh. dada. Coba nek nggo ninju ke depan. Sebisanya. Ini tuh tinggal sini Iya. toh yang nanti tak dandani sithik nek. Nah, ini kan isi. Nah, ini rampung berarti kan Oh. otomatis sudah. Nah, ini kan coba ninju. Nah, ini masih hook. Iya. Nanti bisa strike. Bisa swing. Iya, itu. Enggak kena ini ya, Om ya. Ini aja. Ini kan ini tak pejet loro banget. Set. Sekarang udah sembuh sih. Udah nggak ada lagi. Kita pejet itu semenit tuh. Set. Ini juga set. Tapi banyak tembak tenaga itu Iya. aja wes beres. Ini tak ini. Wes main mari. Wes. Saya nek ngene Sudah lumayan. rumah. Nah, ini yang paling berat itu nanti latihan untuk duduk sampai ini lurus. Ini nanti materi terakhir. Saiki sing penting nilai mlaku wis adoh. Ya sudah jauh saya. Saya kalau enggak terapi saya jalan. Ayo jadi terisi terus oh. Mm-mm. Terisi kegiatannya. Wis gitu ae. Para pemirsa YouTube Surya KKS yang budiman di seluruh Nusantara, bahkan dimanapun saudara berada, salam sejahtera, salam kebajikan, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam Salam Rahayu. Apakah pemirsa tahu apa yang menjadi penyebab kematian tertinggi penduduk di planet bumi ini? Mungkin panjenengan berpikir bahwa penyebab kematian tertinggi itu adalah peperangan atau bencana alam. Tetapi ternyata menurut data WHO dan data kesehatan di Indonesia itu hampir sama, bahwa penyebab kematian tertinggi di dunia ini dan juga di Indonesia itu diakibatkan oleh adanya penyakit degeneratif, kemudian yang kedua peperangan, dan yang ketiga adalah bencana alam. Penyakit degeneratif ini adalah penyakit tidak menular yang terjadi akibat penurunan fungsi organ tubuh dan oleh karena adanya penuaan.
Penyebab dari penyakit degeneratif yang utama adalah pola hidup yang tidak sehat, dan juga ada teori akibat adanya radikal bebas dan hambatan pertumbuhan. Beberapa jenis penyakit degeneratif misalnya tekanan darah tinggi, obesitas, diabetes mellitus, kanker, dan dislipidemia atau terjadi kadar lemak dalam aliran darah yang terlalu tinggi atau terlalu rendah yang bisa mengakibatkan kolesterol, trigliserida, dan sejenisnya. Kemudian penyakit yang berhubungan dengan kardiovaskular, ini berkaitan dengan jantung, pembuluh darah yang bisa mengakibatkan jantung koroner, stroke, penyakit jantung iskemik hingga tekanan darah tinggi atau hipertensi. Saya di sini tidak akan berfokus pada pembahasan tentang penyakitnya karena ini bukan bidang saya. Itu adalah ranah medis, tetapi di sini saya akan fokus pada fenomena saat ini yang terjadi, yaitu penyakit degeneratif ini merupakan penyebab kematian terbesar di dunia hingga tahun ini 2024. Nah, biasanya negara-negara yang memiliki banyak penderita penyakit degeneratif adalah negara-negara berkembang, khususnya penduduk di kota-kota besar di Asia Tenggara. Bahkan khusus untuk penyakit jantung iskemik, yaitu yang termasuk di dalamnya adalah jantung koroner, menjadi penyebab kematian yang paling tinggi di negara-negara yang maju. Jadi di sini penyakit degeneratif atau penyakit yang tidak menular, dan ini merupakan efek dari penurunan sistem organ tubuh, maka prevalensinya atau tingkat risiko yaitu menyerang organ-organ vital yang ada di dalam tubuh setiap manusia. Jadi penyakit degeneratif ini adalah penyakit yang cenderung memburuk seiring waktu. Nah, kondisi ini bisa menyerang saraf juga, bahkan hingga tulang belakang, sendi, dan otak. Penyakit degeneratif ini umumnya diderita oleh orang-orang yang lanjut usia, itu umumnya karena fungsi jaringan dan organ tubuh yang menurun seiring dengan pertambahan usia. Namun yang akan saya sampaikan pada para pemirsa di sini bahwa faktanya mulai bergeser, yaitu seperti saya kutip dari Ketua Umum Perhimpunan Dokter Spesialis Penyakit Dalam Indonesia, yaitu Dr. Sely Aman Nasution, yang mengatakan bahwa penyakit degeneratif mengalami perubahan besar dalam beberapa tahun terakhir ini, termasuk jenis penyakit, peringkat, dan kelompok usia yang terjangkit. Sebenarnya fenomena ini mungkin tidak terlalu mengejutkan bagi sebagian orang ya. Sejak tahun 2019 ada peningkatan penderita diabetes mellitus, hipertensi yang mengalami kenaikan peringkat, bahkan hingga stroke, jantung koroner, hingga berbagai komplikasi organ tubuh manusia. Selain itu, hal tersebut juga dapat dilihat dari penyakit-penyakit kronis yang menyebabkan angka kematian tertinggi di Indonesia. Namun bila merujuk pada data demografi kelompok usia yang terkena saat ini, maka penyakit degeneratif ini juga semakin banyak membayangi kelompok usia muda. Kelompok umur 30-40 tahun itu bahkan sudah banyak terkena penyakit degeneratif seperti hipertensi, diabetes mellitus, obesitas, hiperkolesterolemia, penyakit jantung koroner, dan stroke. Itu data yang saya kutip dari Perhimpunan Dokter Spesialis Penyakit Dalam. Penyebab meningkatnya jumlah pasien yang menderita penyakit degeneratif di usia muda juga multifaktoral. Salah satu hal utama adalah gaya hidup yang tidak sehat, mulai dari pola makan, kurang olahraga, stres, ya ini terutama stres, dan kondisi lain yang membuat fisik dan psikologi terganggu. Misalnya dari kondisi lingkungan, pola-pola hidup sosial kemasyarakatan, pola gaya hubungan sosial di kantor, dalam pergaulan, ini juga sangat mempengaruhi kesehatan panjenengan semua tentunya. Penyakit degeneratif ini yang perlu diwaspadai oleh generasi muda itu ya antara lain hipertensi, jantung koroner, stroke, gangguan kolesterol, kanker, gangguan ginjal, penyakit autoimun, hingga ke asam urat. Nah, jadi asosiasi ini juga menyarankan betapa pentingnya stakeholder dalam menggalakkan literasi yang lebih maksimal lewat program gerakan masyarakat hidup sehat atau Germas di tanah air. Selain itu, masyarakat juga harus menerapkan pola hidup yang sehat. Selain mengkonsumsi makanan bergizi dan berkualitas,
Dan yang paling utama ini adalah mengelola stres. Penguatan literasi terkait penyakit degeneratif ini penting untuk diketahui dan dimitigasi dampaknya terhadap masyarakat, terutama bagi kaum muda. Nah, ini yang penting sekali nih kita perhatikan di sini poinnya. Ini juga ada kekhawatiran bahwa jika keadaan tersebut jika tidak segera ditangani maka akan berpengaruh terhadap momen bonus demografi Indonesia di tahun 2045, yaitu masa di mana usia produktif masyarakat meningkat tetapi pola produktivitas mereka kembali melandai karena apa? Mengalami penurunan kualitas hidup. Oleh sebab itu, perubahan perilaku di masyarakat juga menjadi sangat penting untuk dilakukan. Selain mengkonsumsi makanan yang berkualitas, yang sehat, tetapi juga manajemen stres. Nah, para pemirsa YouTube Surya Kakais yang budiman, di sini saya tidak akan berkepanjangan membahas tentang kesehatan di ranah medis, tetapi bagi pelaku spiritual Jawa, yang dimana nenek moyang kita dulu, para leluhur itu juga sudah memiliki ilmu bagaimana mengelola kesehatan, bagaimana memanajemen stres, itu sebenarnya sudah ada sejak dulu. Bahkan kita lihat ya, pelajaran-pelajaran, ajaran-ajaran yang luhur zaman dulu itu disampaikan melalui tembang, melalui serat, melalui karya seni berupa mocopat dan sebagainya itu. Ya karena melalui cara atau teknis belajar seperti itu justru akan lebih efektif, karena ketika kita belajar itu kita senang dan otak kita juga rileks, maka dari kondisi seperti ini justru akan membuat sangat efektif ilmu yang bisa kita serap. Nah, terutama di sini dalam manajemen stres juga leluhur memiliki banyak ilmu, diantaranya adalah olah semadi, olah batin, juga olah nafas. Nah, oleh sebab itu pada kesempatan ini saya akan menyampaikan pada para pemirsa bahwa setelah melihat fakta di lapangan yang seperti ini, banyak kasus orang-orang yang masih di usia muda tetapi tidak sedikit yang sudah menderita penyakit degeneratif ini. Bahkan saya pernah melihat data yang ada di Rumah Sakit Sarjito. Di situ ternyata banyak pasien yang stroke, hipertensi, jantung koroner itu usianya masih antara 24, 25 tahun, 28, 30, bahkan ada yang 21 tahun. Nah, ini kenapa bisa seperti ini? Ini kan mereka usianya masih muda, bahkan masih ya baru saja meninggalkan usia remaja. Harusnya secara teori, secara umumnya itu organ tubuh mereka masih sehat sekali di usia yang di bawah 30 tahun itu. Tetapi kenapa sekarang ini banyak pasien di usia segitu, pasien penyakit degeneratif ini ya? Kalau menurut analisa saya ya banyak faktor ya, diantaranya tadi saya sebutkan selain pola hidup yang kurang sehat, juga kita itu sekarang dipaksa untuk selalu hidup dengan jalur atau jalan yang penuh resiko. Maksudnya apa? Ya kita makan di luar rumah itu saja sudah menghadapi resiko yang besar, dari kandungan karbohidrat, gula, vitamin yang kurang, karena makanan sekarang ini mengutamakan kelezatan rasa di lidah daripada kualitas. Jadi orang-orang itu memanjakan lidah dibanding dengan kesehatan. Ini yang kemudian menjadikan ketergantungan banyak orang untuk mengejar keplek ilat atau mengejar kuliner dengan rasa yang benar-benar nendang atau maknyus di lidah, tetapi benarnya itu adalah banyak makanan sampah atau junk food ya. Dan ini menjadi penyumbang utama tubuh manusia mengalami keracunan. Akibat adanya racun, berbagai macam racun yang masuk ke dalam tubuh ini juga akan terjadi yang namanya radikal bebas. Dari radikal bebas ini tentunya akan menimbulkan banyak penyakit. Oleh karena itu, di sini saya kembali akan menyampaikan pada pemirsa bahwa kita perlu merubah pola hidup kita menjadi lebih sehat dan mengelola ilmu-ilmu yang diwariskan oleh leluhur untuk daya survival atau daya tahan kita supaya lebih meningkat. Dari sini saya akan berbagi pengalaman bahwa selama ini saya tekuni juga ilmu tentang olah nafas, tentang tenaga dalam, tentang meditasi, yang semua itu masih ada hubungannya dengan kesehatan. Selain juga meningkatkan potensi dalam diri kita, juga terutama untuk kesehatan. Nah, di sini saya ingin menularkan kepada sedulur-sedulur semua, karena saya sudah melakukan ya kalau boleh dibilang penelitian atau sederhananya ya pengalaman selama kurang lebih 30 tahun dalam dunia mengolah nafas, inner power, tenaga dalam dan jenisnya. Kemudian saya
mencoba untuk membuat jurus-jurus yang simpel tetapi efektif, terutama untuk kesehatan dan untuk meningkatkan daya tahan tubuh kita, untuk memperbaiki metabolisme kita, untuk memperbaiki sistem metabolisme tubuh kita yang itu sangat menentukan kesehatan jiwa raga kita secara umum. Nah, di sini saya akan memberikan contoh atas ilmu atau keterampilan yang selama ini saya tekuni dan kemudian saya praktekkan kepada diri sendiri, yang puji syukur selalu diberikan kekuatan dan kesehatan, dan saya mensyukuri kesehatan saya ini dengan cara sering-sering menolong orang yang sakit, dan saya lakukan semua itu dengan free of charge atau gratis. Saya tidak pernah memungut biaya sepeser pun bagi sedulur-sedulur yang minta untuk saya terapi. Tetapi memang saya di sini tidak membuka praktek, saya juga tidak pernah mengumumkan karena itu bukan bidang saya ya, tapi itu keterampilan yang saya miliki dan saya ingin agar keterampilan itu juga berguna untuk orang lain. Tapi sekali lagi saya tidak pernah membuka praktek, tetapi ya kebetulan saya ketemu saudara, sedulur atau siapapun yang sakit dan ke rumah dan kemudian minta saya supaya memberikan terapi, ya saya lakukan, terutama memanfaatkan waktu yang ada, sisa-sisa waktu di antara kesibukan saya. Karena saya sehari-hari mencari makan, mencari nafkah seperti orang pada umumnya melalui bekerja, mengeluarkan keringat, tenaga pikiran, dan saya tidak mencari nafkah melalui pengobatan, sehingga saya hanya bisa memanfaatkan waktu ya tidak maksimal, tapi saya niatkan semua ini untuk dharma atau untuk menolong sesama. Dan puji syukur dari sekian puluh orang yang pernah saya tangani, misalnya saudara-saudara yang mengalami stroke, mengalami penyakit jantung dan asam urat, kemudian ada tumor juga, ini saya berikan pelatihan olah nafas. Selain juga kalau ada kesempatan dan waktu bisa saya tangani langsung, tetapi jika tidak, paling enggak saya bisa memberikan keterampilan untuk olah nafas, untuk olah jurus yang bisa dilakukan sendiri di rumah masing-masing. Dan banyak yang sudah berhasil sembuh karena rajin mempraktekkan keterampilan dan ilmu yang saya bagi secara cuma-cuma juga kepada semua orang yang membutuhkan. Oleh karena itu saya akan berbagi kepada sedulur-sedulur ya, terutama bagi panjenengan yang merasa kesehatannya kurang bagus, kemudian ingin meningkatkan kesehatan, bisa mengelola stres lebih baik, bisa mengantisipasi dan menangkal berbagai macam penyakit degeneratif seperti yang saya sebutkan tadi. Ya, semua ini adalah upaya untuk menjaga amanat jiwa raga kita supaya kita bisa memiliki umur yang lebih panjang. Tentu kita harus menjaga jiwa raga kita lebih disiplin, lebih baik lagi, dan kita harus berusaha untuk meraih atau menciptakan kesehatan untuk diri kita sendiri, baik melalui pola hidup yang bagus maupun pengelolaan stres. Nah, di sini kalau saya lihat penyakit degeneratif ini mayoritas disebabkan oleh adanya gangguan sistem peredaran darah dan pemerataan oksigen ke dalam seluruh sel tubuh kita. Ini menjadi faktor yang paling krusial. Ini menjadi faktor yang paling menentukan seseorang itu sehat atau tidak, itu tergantung bagaimana volume oksigen itu bisa didistribusikan ke seluruh bagian sel tubuh kita. Karena seperti penyakit kanker sendiri itu bisa muncul, bisa tumbuh karena di dalam tubuh kita bagian-bagian tertentu terlalu banyak menumpuk zat asam. Nah, asam yang ada dalam tubuh kita ini sangat potensial untuk memicu sel kanker tumbuh berkembang. Oleh sebab itu, dengan adanya olah nafas, tenaga dalam, meditasi itu menjadikan oksigen di dalam tubuh kita itu bisa terdistribusi secara merata ke seluruh bagian saraf maupun sel yang ada di tubuh kita. Itu yang membuat kita makin sehat. Nah, secara teori seperti itu ya sedulur-sedulur, dan ketika saya praktekkan ternyata hasilnya sangat efektif. Oleh sebab itu saya berani untuk berbagi ilmu ini kepada sedulur-sedulur yang memang membutuhkan. Nanti saya akan membuat waktu khusus yang akan saya manfaatkan untuk sharing ilmu, sharing keterampilan. Ya, kita akan adakan pelatihan. Nah, untuk itu bagi panjenengan yang sekiranya tertarik untuk bisa self healing, menjaga kesehatan diri panjenengan sehingga tubuh menjadi makin sehat, makin segar bugar, makin
semakin semangat, dan tentu saja hal seperti itu akan membuat panjenengan awet muda. Karena apa? Dengan adanya olah nafas yang benar, yang tepat, dengan jurus-jurus yang efektif, itu akan membuat proses regenerasi sel itu menjadi cepat. Semakin cepat proses regenerasi sel atau peremajaan sel, prosentasenya dibanding dengan sel yang mati akan makin besar. Nah, itu yang akan membuat panjenengan selalu tampak awet muda, segar bugar, penuh semangat, auranya memancar, juga memungkinkan usia itu bisa sampai menghabiskan kuota. Jadi benar-benar kuota panjenengan habis. Misalnya panjenengan diberi kuota umur sampai umur 90 tahun. Nah, tetapi karena panjenengan bisa mengelola emosi, bisa mengelola stres, bisa menjaga pola hidup yang lebih sehat, dan memiliki keterampilan olah nafas dan jurus yang tepat, maka itu sangat mungkin panjenengan bisa menghabiskan kuota umur sampai 90 tahun. Tetapi jika menjalani kehidupan ini dengan cara yang sangat ceroboh, tidak peduli pada diri sendiri, pada orang lain, itu juga akan memungkinkan kuota itu tidak akan tercapai. Bisa jadi hanya separuh dari kuota sudah habis, badan sudah rusak. Karena apa? Soal umur ini sebenarnya bukan kok setiap kematian itu adalah takdir, adalah memang sudah garisnya umur segitu. Enggak. Kematian itu bisa terjadi akibat kecerobohan, terjadi akibat pola hidup yang tidak baik, pola hidup yang sangat buruk, hidup serampangan, tidak adil pada diri sendiri, itu akan menjadi salah satu penyebab umur menjadi pendek. Pendek bukan karena memang kuotanya sedikit, tetapi karena kecerobohan. Jadi apa yang saya ceritakan ini tadi bukanlah teori semata, tetapi ini berdasarkan pengalaman yang saya alami, saya jalani, karena saya mempraktekkan keterampilan saya untuk menolong orang. Jadi panjenengan silahkan menyaksikan, menonton video saya berikut ini ketika saya menangani saudara-saudara yang menderita stroke, dan di situ progresnya memang luar biasa. Dan progres yang luar biasa ini tidak perlu menunggu waktu yang lama, berbulan-bulan atau bertahun-tahun, tetapi terjadi dalam waktu 1 bulan, kurang lebih 1 bulan. Dan target kita 2 bulan, 3 bulan sudah bisa dikatakan ya 80%, 90% sembuh. Memang banyak keajaiban, memang banyak yang membuat kita itu terkesima sendiri, karena kadang kita tidak menyangka progres kesembuhan seseorang itu bisa berlangsung begitu cepat. Tentunya karena banyak faktor yang menentukan. Di antaranya adalah semangat, kemudian ketulusan kita sendiri dalam menangani, menolong, dan itu sinkron dengan yang kita tolong juga. Yang kita tolong juga disiplin dan semangat menjalankan apa yang kita ajarkan, kita instruksikan, dan mau berlatih ketika di rumah. Itu juga akan mempercepat progres. Ya, jadi demikian, monggo silahkan menyimak video berikut ini. Maaf mungkin kalau judulnya terlalu ekstrim ya, tapi memang bahasa klisenya memang seperti itu. Faktanya juga demikian sebenarnya. Monggo, rahayu. Selamat menonton. Sekarang kakinya dulu, yang kiri dulu ya. Jadi 1, 2, 3 bisa, baru bisa. Ditahan semaksimalnya, nanti dilepas tanpa lupa lepas. Ini yang kiri ini dulu awalnya kan ngangkat sedikit aja, enggak ini ya, enggak bisa ya. Sebulan ini progresnya banyak banget. Kaki kiri 1, 2, 3 hisap. Lebih enteng. Iya, tapi nggak bisa lurus ya. Belum, nanti lama-lama lurus. Oh, iya. Kalau lurus berarti sudah sembuh total.
Enggak, dengan yang Kiri lagi. Ya. 1, 2, 3, hisap. Nah, ini lurus. Kanan lagi. 1, 2, 3, hisap. Keringetan sudah makin banyak. Iya. Kiri lagi. 1, 2, 3, hisap. Sekarang 2 kaki bareng. Ya. Agak didempetin aja. Nah, 1, 2, 3, hisap. Sebulan lalu bisa kayak gini? Nggak bisa. Satu kaki Kiri. yang dulu bulan lalu bisa. Bisa sedikit. Yang kiri Kiri nggak bisa. nggak bisa ya sama sekali. Naik kanan Bisa. bisa. Sekarang yang kiri diangkat. 1, 2, 3, hisap. Lurus ki. Lurus ki. 2. Terus atau? Iya. Sekarang tangan. Tangan buka lebar. Langsung latihannya ke yang berat. Kanan kiri buka. Sekarang diangkat dulu 45 derajat, turunkan. Naik lagi, turunkan. Gerakannya 2 kali, jangan dijatuhkan. Jadi 1, 2, 3, hisap. Lepas. Ini lebih berat. Dari sebelumnya kan cuma sekali. Ini 2 kali. Bareng ya, kanan kiri ya. 1, 2, 3, hisap. Buang. Jadi pas hisap, tahan, gerakan. Oh iya. Ini untuk melatih otot dan untuk mempercepat pemulihan sel-sel dan otot-otot yang selama ini rusak. 1, 2, 3, hisap. Buat. Mantap. Masih gerakan yang sama. 1, 2, 3, hisap. Buang. Sekarang naik ke atas ini. Set, genggam. 1, 2, 3, hisap. Tonjok. Gitu terus, kalau udah gak kuat buang. Turunkan lagi. 1, 2, 3, hisap. Buang. Kanan kiri gantian ya. Iya. Nanti kalau udah makin sehat bisa berdiri, tak latih jurus. 1, 2, 3, hisap. Tinju. Buang. Ini nanti makin terpancing. Yang kemarin tak pengen sakit gitu.
Nah, ke sini dikit. Iya. Nah, ini buku sidik ini terurut. Misalnya sini saya dibetulin, sini belum, percuma. Ibaratnya ngurangi beban, bukan dari tumpukan paling atas, kan ambil tengah ya. Angel anjlok. Lagi sekarang genggam, gaduk nggak usah mukul lagi, genggam gaduk Lihat lurus enggak permukaan tangannya ya, permukaan ini genggaman. 1, 2, 3, hisap. Genggam kencang. Nah, udah lurus ini. Nah, udah lurus ini. Lepas. Tarik lagi tapi mau lihat. 1, 2, 3, hisap. Udah lurus ini. Nah, ini lurus. Iya. Oke. Nah, lepas. Sekarang posisinya duduk. Tuh, duduk saya enteng. Saya enteng lelingku. Gini ya. Kuatnya buat. Naiknya juga selalu hati. 1, 2, 3, hisap. Ini memang yang paling berat. Ulang lagi, persiapan. 1, 2, 3, hisap.